Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafwal Farizi. Saya dari kelas 03 SMJP 024, mahasiswa Universitas Pamulang semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jabatan pertemuan 6 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan langsung saja ke materinya. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan terdiri dari atas dua kata, yaitu analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan atau sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu yang tertentu. Dengan demikian, analisis jabatan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan, selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan, job description, atau spesifikasi jabatan atau job spesifikasi. Analisis di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan memiliki kegunaan lain, yaitu pertama, ada pengadaan tenaga kerja, yang kedua pelatihan, yang ketiga evaluasi tenaga kerja, keempat ada pengadaan tenaga kerja, yang kelima ada penilaian prestasi, yang keenam ada promosi dan transfer pegawai, yang ketujuh ada organisasi, yang kedelapan ada induksi, dan yang kesembilan ada konsultasi. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Yang pertama, ada memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga, ada menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Analisis jabatan di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan yang memiliki kegunaan lain, yaitu yang pertama ada pengadaan tenaga kerja, yang kedua pelatihan, yang ketiga evaluasi kinerja, yang ketiga ada penilaian prestasi, yang kelima ada promosi dan transfer pegawai, dan yang keenam ada organisasi, dan yang ketujuh ada konsultasi. Selanjutnya ada uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan yaitu suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab kepenyelesaian suatu jabatan-jabatan suatu produk dari analisis jabatan. Selanjutnya, fungsi uraian jabatan. Tugas-tugasnya adalah 1. Bekerja sama dengan anggota manajemen lainnya dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan latihan karyawan. Yang kedua, ada dengan persetujuan direktur mengembangkan struktur program latihan. Yang ketiga, melakukan riset tentang metode latihan yang paling efektif. Yang keempat, ada mempersiapkan bahan-bahan latihan yang diperlukan. Yang kelima, ada mengembangkan berbagai prosedur evaluasi latihan.
Yang keenam, menjelaskan kepada para anggota manajemen lainnya tentang teknik-teknik pengajaran yang efektif. Yang ketujuh, bila perlu dan memenuhi syarat, bertindaklah sebagai satu direktur dalam kursus latihan karyawan. Masih untuk fungsi uraian jabatan, yaitu di bidang wewenang, yang pertama ada menentukan instruktur dan para pelaksanaan program pelatihan. Yang kedua ada mengusulkan program-program yang diperlukan. Yang ketiga yaitu untuk meminta fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan latihan. Dan yang keempat, dengan persetujuan direktur, menentukan jadwal program latihan. Fungsi uraian jabatan selanjutnya yaitu menghubungkan lini, yaitu yang pertama ada atasan langsung yaitu direktur personalia, dan yang kedua ada bawahan langsung yaitu ada para pelatih, kepala bagian administrasi latihan. Fungsi uraian jabatan selanjutnya yaitu meliputi kondisi kerja, yaitu bekerja di kantor yang nyaman, waktu kerja mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 16.00 sore, kecuali bila mengadakan pelatihan dan melakukan perjalanan. Selanjutnya, metode analisis jabatan. Yang pertama ada angket struktur, yang kedua ada pengamatan, dan yang ketiga ada catatan karyawan, dan yang keempat ada wawancara, dan yang terakhir yang kelima ada kinerja. Angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberi tanda silang atau tanda checklist. Selanjutnya yaitu pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang dapat diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual ataupun audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Selanjutnya ada manfaat analisis jabatan. Yang pertama ada untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua untuk penempatan posisi dari tenaga kerja. Yang ketiga untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja. Yang keempat untuk keperluan penilaian kerja. Yang kelima untuk perbaikan syarat-syarat dalam bekerja. Yang keenam untuk promosi jabatan pada tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh untuk perencanaan organisasi.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.